Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi bi rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ustaz dan ustazah yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah catat sebagai timbangan amal kebaikan yang memberatkan di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dan kita doakan bagi yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan memang ada uzur karena tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kitab Minhaj al-Muslim, pedoman bagi seorang muslim, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kita masih membahas tentang adab dan adab ma'al khalqi, adab sesama makhluk. Pada sebelumnya kita bahas adab suami dan istri secara berbarengan, bahwa masing-masing punya adab yang sama atau hak dan kewajiban yang sama. Sama-sama berhak untuk dicintai, sama-sama berhak untuk disayangi, sama-sama menjaga amanah, sama-sama punya hak untuk saling dipercaya atau mempercayai. Ini antara kedua-duanya punya hak yang sama. Kemudian berikutnya adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi membagi atau menjelaskan masing-masing hak tersebut, bahwa suami punya hak atas istrinya, istri punya hak atas terhadap suaminya. Jadi dua-duanya punya hak yang sama. Bagi yang sudah menikah, ini menjadi menjadi tazkirah, ya, menjadi pengingat, karena saya yakin ini sudah dilaksanakan. Ilmunya bukan lagi sudah dibaca, dikaji, tapi sudah dilaksanakan. Bagi yang belum nikah, jadi ilmu mudah-mudahan dapat segera diamalkan. Ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang pertama adalah hukukuz zaujati ala zaujah, hak istri terhadap suaminya. Kalau pembahasan hukuk az-zaujah, maka wajibul zauji, kewajiban seorang suami. Sehingga Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, yajibu ala zauji iza'a zaujatihi al-qiyam bi'adabit taliyah. Seorang suami wajib menunaikan, atau seorang suami harus menunaikan kewajiban terhadap istrinya, adab-adab berikut ini. Yang pertama, an yu'ashiroha bil ma'rufi, al-mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan dengan ma'ruf, dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah
para istri tersebut dengan al-ma'ruf secara baik. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf tersebut atau ashiruhunna bil ma'ruf? Maka dijelaskan fayut'imuha idza ta'ima, memberikan makan seperti yang suaminya makan. Jadi makannya sama gitu, bukan suami makannya beda, istri makannya yang lebih murah, bukan. Tapi suami makan apa, maka istri juga punya makan yang sama. Kalau kalau istri saya nggak suka ikan, tapi saya suka ikan, bukan berarti dipaksa harus makan ikan. Maknanya adalah secara proporsinya itu sama lah. Bukan berarti porsinya kalau saya 2 kali, istri juga harus 2 kali. Fayut'imuha idza ta'ima, maka yang kita makan juga sama kualitasnya, tingkatnya dengan. Bukan dibeda-beda karena kita yang memberikan nafkah, kita belinya ayam, istri dikasihnya tempe sama tahu aja, kan gitu. Tapi idza ta'ima wa yaksuha idza tasa, memberikannya pakaian, dibeliin bajunya. Bukan cuma pakaiannya, jilbabnya juga dibeliin. Dan biasanya ya kalau perempuan kan banyak ya aksesorisnya, skincare. Nah ya yang begitu-begitu itu yang kalau baju jilbab sih ya itulah ini ya yang paling kosmetik lah gitu kalau kosmetik. Nah ini memang kalau suami ingin melihat istrinya yang paling cantik ya kasih modal gitu. Cantik itu mahal katanya. Ada pakai yang murah tapi gatel-gatel. Ada merah-merah gitu ya. Nah ini begitu di luar melihat yang cantik, sampai di rumah istrinya terlihat biasa-biasa saja. Di luar wangi gitu ya. Begitu sampai buka mall, silakan Bapak boleh wangi. Sampai di rumah istrinya karena nggak dikasih buat beli kosmetik, ya sininya ceplok merah-merahnya pakai koyo, di sini bekas tempelannya koyo. Baunya bau balsem gitu. Nggak wangi gitu ya. Wa yu'addibuha idza khafa nusuzaha bima amarallah. Mengajarkannya adab-adab, mengajarkan adab jika dikhawatirkan melakukan nuzuz. Nuzuz itu pelanggaran, membantah sampai Dan di Al-Quran sudah memberikan arahan. Apabila suami melakukan perbuatan salah, maka yang pertama dilakukan adalah fa'izuhunna, yaitu memberikan mau'idhah kepadanya, dinasehati. Kan disebut wa in ata'at. Kalau memang dinasehati juga disebutkan bi an ya'idhuha fi ghairi sabbin wala syatmin wala takbihin. Menasehatinya tanpa mencaci maki, mencela gitu kan. Oh, nggak bisa dibilangin sih gitu. Dasar itu bukan begitu juga. Memberikan mau'izah yang baik. Kalau ternyata tidak mau taat, hajaroha fil firasyi wahjuruhunna fil madaji. Ini maknanya terkadang orang mengartikan wahjuruna fil madaji itu pisah kamar gitu. Pisah ranjangnya di sini, suaminya di kamar A, istrinya di kamar B. Kalau punya kamarnya banyak, kalau kamarnya cuma 1, suaminya tidur di ruang tamu. Kalau isyarat ini adalah begitu, bahkan dalam penjelasannya suaminya tidur membelakangi istrinya saja itu sudah dimaknai dengan kata wahjuruhunna fil madaji. Artinya sudah teguran buat istri bahwa suaminya udah ngasih tahu tapi nggak mau didengerin. Sehingga begitu di suaminya ngebelakangin itu udah satu teguran yang keras buat istri. Itu makna wahjuruhunna
fil madaji, bukan diartikan bahwa suaminya lebih milih tidur di ruang tamu, istrinya tidur di kamar sendirian. Bukan makna seperti itu juga gitu, tapi baru balik badan saja itu dimaknai dengan wahjuruhunna fil madaji. Kalau diperlakukan seperti itu ternyata masih juga nggak mau gitu, masih juga nggak dengar, masih juga kekeh, maka baru disebutkan wadribuhunna, dipukul. Dipukul juga ada kalimatnya, dorbuha fi ghairil wajhi, bukan di bagian kepala. Dorban ghairu mubrih, pukulan yang tidak ada bekasnya. Coba, susah kan mukul tapi nggak boleh. Fala yasiru daman, nggak boleh ada darah, nggak boleh ada luka. Au yu'attolu adwat amali adwin minal a'do, atau sampai merusak anggota tubuh, ada bekasnya, atau anggota tubuhnya ada patah gitu ya, atau sampai si istri itu tidak bisa melakukan kewajibannya, itu bukan, nggak boleh gitu. Di wajahnya nggak boleh, kalau tadi dicaci saja nggak boleh, dicela saja istrinya nggak boleh. Ini kalaupun dipukul nggak boleh, pukulan yang ada bekasnya, nggak boleh di kepala. Oh, ini masuk kalau sekarang dalam undang-undang KDRT. Kasus yang baru viral kan, kasus siapa coba? Cut Intan. Cut Intan kan, yang suaminya ngelihat video, ditegur sampai akhirnya bayinya aja ditendang. Saking marahnya dipukul, dan disebutkan bahwa ada bekas pukulan yang sebelumnya juga kekerasan yang dilakukan, dan itu dalam Islam hukumnya berdosa. Tidak boleh dan bisa kebayangkan kita kalau punya anak perempuan, itu bagaimana emosinya seorang orang tua gitu ya. Dan Islam nggak boleh kan, dan alhamdulillah diadopsi dalam undang-undang KDRT. Nah, itu masuk kategori pidana. Dalam Al-Quran kalimat tadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, antut imaha idza ta'imta wa taksuha in iktasaita wala tadrib al wajha wala tuqbih wala tahjir illa fil baiti. Gitu kan. Engkau memberikan makan dari apa yang engkau makan. Yang konsumsi sama dikonsumsi. Wa taksuha idza iktas, kalau kamu beli pakaian maka beliin juga istrimu pakaian. Engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh memisahkannya illa fil bait, kecuali di dalam rumahnya. Sebagian ulama tadi saya sampaikan, baru balik badan aja sudah dianggap sebagai sebuah teguran keras. Nggak mesti pindah kamar, nggak mesti beda ranjang. Istrinya tidur di kasur, suaminya tidur di bawah. Nggak mesti. Begitu suaminya tidur di bawah, besokannya minta krokin juga sama istrinya. Akhirnya damai lagi, nggak berantem juga gitu. Ini yang pertama, bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang kedua, an yu'allimaha daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalika, mengajarkan ilmu kepadanya hal-hal yang memang penting, harus secara darurat diketahui dalam urusan agama jika dia belum mengetahuinya. Jadi kalau memang mengajarkan ilmu agama kepadanya, ngajarin ilmu daruriyat itu misalnya tentang sholat. Kalau ngajarkan sholat berarti mengajarkan tentang apa? Tentang toharoh. Suami juga harus tahu tentang ilmu toharoh. Harus mempelajari juga tentang fikih wanita. Kapan wanita itu suci, kapan wanita tidak suci, dan bagaimana bersikap ketika wanita suci, wanita tidak suci, karena keduanya punya konsekuensi hukum. Nah, kita harus belajar mengetahui tersebut. Atau yu'dzanalaha
antahdira majalisal ilmi litata'allama dzalik, atau kita menganjurkan istri untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu supaya bisa belajar tentang ilmu agama. Kalau memang kita nggak punya ilmunya, coba datang ke pengajian A, di situ diajarkan, nah itu, atau dikuliahin gitu ya. Idh hajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laisat aqall min hajatiha ila ta'ami wasyarabi al-wajibi badzahuma. Karena kebutuhan untuk memperbaiki agamanya, meningkatkan pengetahuan ilmu agamanya, mensucikan ruhiyahnya, itu bukan hal yang sepele. Justru ini bukan hal yang dianggap remeh jika dibandingkan dengan kebutuhan yang sifatnya materi. Perlu juga kebutuhan materi, tapi jangan dilupakan bahwa istri juga punya hak untuk diajarkan tentang ilmu agama. Oh, kalau saya mah kalah deh ilmu agamanya sama istri, ya harus belajar. Harus belajar. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan juga keluargamu. Wal mar'atu minal ahli wa wiqayatuha minan nari bil imani wal amali sholihi. Wal amali sholih la budda lahu minal ilmi wal ma'rifati hatta yumkinu adauha wal qiyamu bihi alal wajibi matluban syar'an, alal wajhi al matlubi syar'an. Perempuan masuk dalam kategori ahli, anfusakum wa ahlikum. Menjaganya dari api neraka dengan iman dan juga amal soleh. Dan amal soleh ini harus dengan ilmu, karena amal soleh nggak mungkin tanpa ilmu. Harus dengan ilmu sampai dia dapat melaksanakan, menunaikan kewajibannya yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan koridor syar'i. Jadi kalau ya harus diajarkan. Ala istausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah bahwa berikanlah nasihat kepada perempuan khairan, dengan cara yang baik. Al istiso biha khairan anta lama matasluhu bihi dinuha wa antud tuaddiba bima yakfululaha al istiqamati wa salahi sya'ni. Dan al-istisqa dimaksud dalam kalimat tersebut adalah menunjukkan, mengajarkan agama yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi dirinya, dan juga dapat membuat dia istiqomah dalam memperbaiki kehidupannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yulzimaha bita'alimil Islam wa adabihi wa an yakhudha bidzalika ahdan fayamnauha antas faro au tatabarruj. Berkomitmen untuk mengkaji, mempelajari tentang Islam dan juga adab-adabnya, dan melarangnya dari melakukan perbuatan yang tidak atau perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti berdandan berlebihan, atau yahulu bainaha wa bainal ikhtilat, kumpul dalam satu tempat laki dan perempuan campur gitu ya, yang di dalamnya tidak menjaga, tidak meriayah, tidak meriayah menjaga satu dengan yang lainnya, bahkan dapat menimbulkan kemadharatan. Ini harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Ar-rajulu disebutkan, ini tugasnya seorang suami untuk memberikan pandangan seperti ini kepada istrinya. Kenapa demikian? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena rijal itu qawwamun. Ar-rijal itu pemimpin bagi perempuan. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan laki-laki itu akan diminta pertanggungjawabannya sebagai
pemimpin di rumah tangganya. Kemudian yang keempat, an ya'dila bainaha wa baina darratha in kana lahad darrat. Berbuat adil terhadap para istri-istrinya jika ia punya istri lebih dari satu. Wah. Dalam hal apa adilnya? Ya'dilu bainahuma fit ta'ami wasyarabi wal libasi wasakani wal mabiti fil isbirasi. Berbagi secara adil, proporsional. Adil itu dalam bentuk apa? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga kapan tinggal. Sama istri harus dibagi. Kalau ada dua berarti berapa hari di yang pertama, berapa hari di yang kedua. Sampai batasnya jam berapa di jam pertama, batasnya jam berapa di yang kedua. Wa alla yahifa fi syai'in min dzalika. Jangan sampai wa au yajuru wa yuzlimu, atau menzalimi satu dengan yang lainnya. Ke yang satu terus atau ke yang dua terus, kayak yang dua masih muda pengen terus dibimbing gitu ya. Pengen terus didekatin, jadi nggak pernah dikunjungin yang pertama, jadi yang kedua aja ini harus dibimbing terus, kasihan soalnya nggak tahu gitu, dengan berbagai macam alasan akhirnya nggak pernah nengokin yang begitu. Pas Ramadan gitu, pas Ramadan dia puasa selalu di yang pertama, buka puasa di yang kedua. Jadi begitu puasa ini pembagian secara adil apa enggak? Ya enggak adil. Begitu puasa di yang pertama, buka puasanya di yang kedua. Jadi menjaga ini kan nggak adil. Kan bagi siang dan malam, bukan siang dan malam. Bagi porsi dalam ini berapa hari, ini berapa hari. Di Jogja itu kan ada ya, dia istrinya 3, kemudian bagi porsinya itu memang 2 hari, dan tepat di jam sekian dia berpindah ke istri yang lain. Jam segini harus pergi dan itu disepakati. Kalau yang di Madura kan lagi ya, yang jadi anggota dewan tuh, yang viral tuh anak kiai di Madura, tinggalnya satu rumah gitu ya, 1, 2 dan 3. Yang penting akur. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, an la yabshi sirroha wa alla yadhkuru aiban fiha idh huwal aminu 'alaiha. Menjaga rahasianya, tidak menyebutkan aibnya kepada orang lain. Inna min syarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Di antara keburukan manusia di sisi Allah, yang di antara buruknya manusia, kedudukan manusia di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang yang menceritakan aib, mengetahui aib istrinya, lalu ia ceritakan rahasianya, disebarin. Ini kedudukannya mereka. Ini ada 5 hak istri atas suaminya. Yang pertama, diperlakukan dengan baik. Yang kedua, diajarkan ilmu agama. Yang ketiga, diajak untuk komitmen terhadap melaksanakan ajaran Islam. Yang keempat adalah berbuat adil jika memiliki istri lebih dari 1. Dan yang kelima, tidak menceritakan aib atau keburukannya kepada orang lain. Ini hak istri terhadap suami. Ada 5. Kemudian berikutnya adalah hak suami atas istri. Ini haknya suami. Yajibu ala zaujati nahwa zaujiha al-qiyam bil huquqi wal adabil atiyah. Kewajiban istri kepada suaminya adalah melaksanakan hak-hak dan adab-adab berikut ini. Yang pertama, ta'atuhu fi ghairi maksiatillah. Mentaatinya selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'nakum falatabghu alaihi sabila. Kalau istri itu sudah mentaati suami, maka jangan lagi dicari-cari kesalahannya. Udah ngikut, udah turut, masih aja dicari kesalahannya. Qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'ar rajulu imra'atahu,
jika seseorang suami memanggil suaminya seorang suami memanggil istrinya ila firasihi, ke kamarnya, ke ranjangnya, falam ta'tihi, lalu istrinya menolak, tidak mau datang, fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka selama fabatat ghadban, lalu suaminya marah, maka malaikat akan melaknatnya malam itu sampai dengan besok harinya. Walau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah aku diperintahkan seseorang itu menyembah orang lain sesama manusia, kata Nabi SAW, pasti aku akan perintahkan istri untuk menyembah suaminya. Ini sakral. Taat kepada suami itu sesuatu yang sakral mutlak selagi suami tidak mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngajak taat masih nggak mau ikut juga, nggak mau taat, maka mau ikut yang mana gitu. Padahal Rasul sudah mengatakan, sampai Nabi mengatakan, kalau aku diperintahkan manusia boleh menyembah kepada sesama manusia, pasti istri harus menyembah suaminya. Artinya punya kedudukan yang tinggi. Siyanatu ardi zauji wal muhafadzati ala syarfiha wa riayati malihi wa walidihi wa syairis suuni manzilihi, menjaga kehormatan suaminya, menjaga hartanya, anaknya, dan seluruh apa yang ada di rumahnya. Nah, ini punya seorang istri punya kewajiban menjaga kehormatan suaminya. Maka disebutkan dalam fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang soleh, yang qanitat, dia menjaga hafizat lil ghaib ketika suaminya enggak ada. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang istri itu ra'iyah, dia pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya, dan juga atau menjaga di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wal mar'atu, dan seorang istri ra'iyatun ala baiti zawjiha, dia punya kewenangan untuk menjaga rumah suaminya, kehormatan suaminya, dan juga anak-anaknya. Fahaqquhum alaihinna an la yuwati'na fursyakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahunna. Dan hak kalian para suami kepada para istri adalah engkau boleh melarang siapa saja untuk yang kau tidak sukai masuk ke dalam kamarmu, mengizinkan siapa saja tidak mengizinkan siapa saja masuk ke dalam rumahmu, siapa saja orang yang tidak kamu sukai. Jadi suami boleh, kalau dia datang jangan bukain pintu, apalagi masuk ke ruang tamu, masuk pagar. Maka kalau udah dibilang jangan, nggak boleh dilarang. Sehingga ada kisah kan, Fatimah ketika mau datang ke rumahnya, Fatimah Zahra, seorang perempuan gitu datang mau ke rumahnya, lalu ditanya, bolehkah aku mengunjungimu? Dengan siapa? Saya disebutkan saya seorang wanita gitu. Sebentar, aku izin dulu, besok balik lagi aja. Begitu besok balik lagi, ditanya lagi, siapa? Saya dengan anak saya. Nanti izin dulu, karena kemarin saya baru izin, yang boleh masuk itu cuman ke Anda. Anak belum izin. Akhirnya sampai ditunggu dapatkan izin baru. Kemudian yang ketiga, luzumu baiti zaujiha fala takhruj illa bi iznihi wa ridahu wa ghaddu tarfihi.
Seorang istri dia ada di rumah suaminya, tidak keluar kecuali dengan izin suaminya, tidak meninggikan suara, khafdu sautiha, wa kafu yadiha anisu, menjaga tangannya dari perbuatan dosa, walisanuha aninutqi bil fahsya'i, dan menjaga lisannya dari mengungkapkan kalimat-kalimat yang keji, wa muamalati aqaribihi bil ihsan alladzi yu'amiluhum huwa bihi, bermuamalah dengan kerabatnya dengan baik, ya. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaknya engkau diam ada di rumah dan tidak berdandan yang seperti dandanannya tabarruj al jahiliyah. Fala tahdha'na bil qail fayat bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi marad wala yuhibbullahu jahra bisu' minal qawli. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pernyataan tadi bahwa seorang seorang istri harus ada di rumahnya, tidak keluar kecuali atas izin dari suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, khairun nisa'i allati idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta 'alaiha hafizatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik perempuan adalah apabila engkau memandangnya, sarratka, dia menyenangkan hatimu. Apabila engkau memerintahkannya, maka ia mentaatimu. Jika engkau tidak ada di rumahmu, maka ia menjagamu, baik menjaga dirinya ataupun menjaga hartamu. I'dzanu linisai bil laili ilal masjid. Nah, ini permintaannya. La tamna'u ima Allahi masajidallah wa idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha. Karena tadi berkaitan harus izin, maka ada juga saran dari Nabi SAW. Kalau seorang istri minta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah engkau cegah dia. Jangan dilarang kalau mau pergi ke pengajian. Bahkan di awal tadi diperintahkan untuk sering-sering menghadiri pengajian. I'dzanu linnisa'i billaili ilal masjid. Hadis riwayat Muslim, izinkanlah wanita-wanita pada waktu malam untuk pergi ke masjid. Nah, inilah hak-hak antara suami dan istri. Kalau bagi istri itu ada 5, bagi suami ada 3. Kalau bagi istri haknya ada 5, diperlakukan dengan baik, kemudian dia punya hak untuk mengajarkan agama, konsisten melaksanakan ajaran Islam, adil jika punya lebih dari 1 istri dan menjaga rahasianya. Kalau suami haknya taat tanpa ada maksiat. Dalam sebuah riwayat disebutkan seorang wanita itu sangat mudah masuk ke dalam surga. Dia melaksanakan melaksanakan perkara yang wajib plus taat kepada suaminya, udah dijamin masuk surga. Sementara kalau suami, dia bebannya sangat berat. Ketika dia sudah taat kepada Allah tapi tidak mengajak istrinya, tidak mengajak suaminya, maka ketaatannya akan dipertanggungjawabkan. Ketidaktaatan istri dan anaknya kepada Allah menjadi tanggung jawab dari suaminya. Sehingga dia memiliki ditanya, kenapa engkau tidak ajarkan istrimu? Kenapa engkau tidak ajarkan anak-anakmu? Karena Allah sudah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka berbahagialah para ibu, masuk surganya gampang. Cukup taat kepada suami, surga jaminannya. Demikian dari saya sebagai pengantar tidur dari Bapak dan Ibu semua. Iya.